Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Albert, Marcelinus Aditya, dan Kevin Iansyah akan membawakan materi memori internal. Dalam materi ini kami akan membahas semikonduktor main memori, DDR DRAM, EDRAM, dan flash memory. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic untuk diproses. Fungsi yang kedua yaitu menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Fungsi yang terakhir adalah menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau peranti pengingat sekunder. Selanjutnya adalah implementasi pengecekan memori internal menggunakan Python. Langkah pertama, buka teks editor Anda. Langkah kedua, buat file dengan nama check internal memory. Langkah ketiga, import library. Langkah keempat, tulis baris-baris kodenya. Langkah terakhir, jalankan baris-baris kode yang sudah dibuat. Output yang dihasilkan yaitu, pertama, berapa persen RAM digunakan, kedua, berapa GB RAM digunakan, ketiga, total kapasitas RAM, RAM tersedia, RAM terpakai dalam persen, RAM terpakai dalam GB, RAM bebas dalam GB. Memori semikonduktor adalah perangkat penyimpanan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Pada umumnya digunakan sebagai memori komputer, memori pada smartphone, USB drive, dan bahkan di televisi seperti Smart TV dan smartwatch. Memori semikonduktor ini umumnya berbentuk IC atau Integrated Circuit. Kebanyakan memori semikonduktor mempunyai sifat random access atau akses acak. Dengan adanya sifat random access atau akses acak, memori semikonduktor ini bisa lebih efisien dalam mengakses data baik dalam penyimpanan maupun pencarian data. Jenis-jenis memori semikonduktor. Yang pertama yaitu RAM, Random Access Memory, yang terdiri dari SRAM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR-SDRAM, EDORAM. Dan yang kedua yaitu ROM, Read Only Memory, yang terdiri dari PROM, EPROM, EEPROM, Flash Memory. Kelebihan memori semikonduktor yaitu sebagai berikut. 1. Dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. 2. Membuat penyimpanan data tidak memerlukan banyak tempat. 3. Ukuran memori yang kecil dapat menampung data yang sangat besar sesuai kapasitas memori. Kelemahan memori semikonduktor yaitu sebagai berikut. 1. Data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus dan sebagainya. 2. Harga memori terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. 3. Memori digunakan hanya oleh golongan tertentu saja. Kurangnya sosialisasi penggunaan memori sehingga sulit digunakan oleh orang awam. DDR merupakan singkatan dari Double Data Rate yang menjadi salah satu komponen penting pada komputer atau laptop. DDR-RAM sudah menggunakan teknologi Double Clock Cycle sehingga dapat mentransfer data 2 kali lebih cepat dari SDR-RAM. Jenis-jenis DDR DRAM. 1. DDR1, RAM DDR1 merupakan generasi pertama jenis DDR. DDR1 memiliki frekuensi data rate antara 200 MT per detik sampai 400 MT per detik dan peak transfer rate 1600 sampai 3200 megabita per detik. Lebar bandwidth yang dimiliki DDR1 sebesar 1,6 gigabit per detik. 2. DDR2. RAM DDR2 adalah jenis RAM DDR generasi kedua yang muncul pada era komputer sekelas Pentium 4. Memiliki transfer rate 400 MT per detik sampai 1066 MT per detik, dan kecepatan clock 200 MHz sampai 533 MHz.
RAM tipe ini memiliki ukuran per keping mulai dari 1 sampai 2 GB per keping dan mulai mengenal istilah overclocking RAM. 3. DDR3. DDR3 adalah jenis RAM DDR generasi ketiga yang muncul sekitaran tahun 2009. Kecepatan transfer rate cukup tinggi yakni 800 Mt per detik sampai 2133 Mt per detik dan clock speed mencapai 400 MHz sampai 1066 MHz. Memiliki ukuran per keping mencapai 8 GB pada tiap kepingnya. Jenis chip memorinya adalah tipe BGA, Ball Grid Array. Letak notch terletak sedikit ke arah kiri berlawanan dengan letak notch DDR1. 4. DDR4. RAM DDR4 ini merupakan generasi keempat yang rilis pada 2018, memiliki transfer data mencapai 2133-3200 Mt per detik dan dengan tegangan kerja hanya sebesar 1,05 sampai 1,2 V. Perlu diketahui saat ini tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4, hanya beberapa seri prosesor tinggi saja yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut. Embedded DRAM, EDRAM, adalah Dynamic Random Access Memory, DRAM, yang terintegrasi pada die atau multi-chip modul, MCM, yang sama dari sirkuit terintegrasi khusus aplikasi, ASIC, atau mikroprosesor. Biaya per bit EDRAM lebih tinggi bila dibandingkan dengan chip DRAM mandiri yang setara yang digunakan sebagai memori eksternal, tetapi keuntungan kinerja menempatkan EDRAM ke chip yang sama karena prosesor lebih besar daripada kehilangan biaya dalam banyak aplikasi. EDRAM digunakan di berbagai produk, termasuk prosesor PowerER7 IBM, Intel Haswell Cepus dengan grafis terintegrasi GT3E, banyak konsol game dan perangkat lain, seperti Sony PlayStation 2, Nintendo Game Nintendos, Nintendo U, Apple Inc., iPhone, Microsoft Zune HD, dan Microsoft Xbox 360. Flash memory adalah memori ROM yang menggunakan kilatan cahaya untuk melakukan operasi baca tulis. Memori flash saat ini disebut NAND flash, menggunakan mekanisme gerbang logika NAND untuk melakukan operasi baca dan tulis data. Penggunaan flash memory mereduksi ukuran ROM, akses kecepatan penulisan serta hapus data dengan sangat cepat dan yang terpenting membutuhkan konsumsi daya yang sangat kecil. Jenis flash disk, memory card, MMC, Micros, M2, DEL, adalah contoh dari flash memory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.